Hai guys, kemarin malam The Fed mengumumkan bahwa mereka akan menaikkan suku bunga dan Bitcoin juga langsung turun dari situ sampai tadi pagi. Kira-kira apakah Bitcoin bisa turun ke harga yang lebih rendah lagi dibandingkan dengan pada waktu 17.500? Kita akan lihat technical analisisnya dan ada juga beberapa informasi menarik lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu apa recap daripada kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed kemarin dan kira-kira apa isinya secara singkat. Mereka menaikkan suku bunga sebanyak 75 basis point sama seperti bulan lalu. Mereka melihat kalau inflasi daripada rumah itu meningkat terus, jadi mereka masih menaikkan suku bunganya. Jadi alasan kenapa mereka masih ini karena gara-gara inflasi daripada rumah atau tempat tinggal atau biaya sewa daripada rumah ya. Nah, menurut dia harga biaya sewa tersebut, harga biaya rumah tersebut akan tinggi untuk selama beberapa waktu. Kita akan lihat apakah dia akan turun nantinya, tetapi kita tidak tahu kapan akan terjadinya ya. Mungkin akan membutuhkan beberapa waktu, kita akan berharap yang terbaik dan berencana untuk yang terburuk ya. Nah, salah satu penyebab inflasi baru-baru ini itu disumbangsih oleh biaya shelter atau rumah, khususnya ini biaya sewanya ya. Meskipun harga minyak dan harga komoditas yang lainnya itu turun. Oke, jadi mereka akan tetap ini dan naikkan suku bunganya, dan kira-kira untuk 2 meeting selanjutnya, mungkin bulan Oktober atau November atau Desember kalau tidak salah, antara 3 bulan ke depan lagi, mereka akan setidaknya menaikkan 1,25% lagi dalam 2 meeting ke depan. Jadi kalau misalnya bulan depan itu 75 basis point, maka sisanya itu 50 basis point ya. Jadi itu kira-kira rencana mereka. Jadi kemungkinan sampai akhir tahun ini juga masih akan menaikkan suku bunganya. Jadi kemungkinan Bitcoin juga tidak akan terlalu baik-baik saja sampai akhir tahun ini, kecuali kita bisa melihat adanya perubahan secara makroekonomik, misalnya di inflasi yang terjadi di berita inflasi yang untuk nanti bulan depan ya. Jadi kita akan melihat itu berita inflasinya bagaimana. Dari situ kita bisa menilai apakah inflasi sudah memuncak dan mulai turun. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa Bitcoin sudah siap untuk naik lagi. Untuk harga Bitcoin daily bagaimana? Close-nya tidak terlalu baik ya, masih dalam posisi merah. Close terendah sejak dari 18 Juni close-nya itu masih lumayan tinggi, tetapi sekarang close-nya itu di 18.500 dan sekarang masih sideways di sini saja, belum ada kelihatan ada apa-apa. Ada bullish divergence yang sangat jelas sekali di sini teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dari technical analysis sebenarnya ada peluang untuk bullish. Kalau kita lihat ini RSI-nya itu meningkat ketika harga Bitcoin itu turun ke daerah ini. Jadi ini adalah bullish divergence, ada kemungkinan untuk naik juga. Tetapi secara makroekonomik belum bullish untuk Bitcoin dan risk asset seperti saham dan lainnya. Untuk time frame yang lebih rendah bagaimana? Time frame 4 jam seperti biasa. Ada lower low di sini ya. Jadi dan lower low-nya itu nge-wick ya. Ini tadi pagi jam 3 subuh tadi dan jam 7 close-nya, dan membuat yang namanya bullish divergence juga di RSI-nya ya. Jadi ada potensi untuk bullish sebenarnya kalau kita lihat murni dari technical analisisnya. Oke. Dan tetapi untuk beberapa jam ke depan untuk hari ini kita lihat saja ininya pola yang terbentuknya. Jadi kita tidak bisa simpulkan terlalu awal karena ini polanya dia masih terbentuk. Dan di time frame 1 jam juga ada pin bar yang di sini cukup jelas juga di sini. Ada buying pressure yang cukup kuat di sini untuk 1 jamnya. Dan posisi sekarang masih sideways, masih membentuk pola ini belum terbentuk ini kira-kira pola apa, apakah bearish atau dia bullish ya. Jadi masih harus menunggu kira-kira bagaimana. Tetapi efek daripada kenaikan suku bunga tersebut sudah dialami sebelum jauh-jauh hari sebelum The Fed mengumumkan, dan
pas ini tadi malam juga mereka mengumumkan seperti itu, langsung turun. Habis itu Powell berkata apa, nanti naik lagi ke 19.700, terus tiba-tiba habis itu dari situ turun ya. Jadi sangat volatile sekali, tidak cocok untuk trading futures di situasi seperti itu. Ya, jadi jangan trading futures ketika ada Fed meeting atau ada berita-berita besar yang akan diumumkan di saat itu, karena bisa sangat volatile. Mau long atau short juga akan sama-sama kena di situ. Oke. Dan sekarang sudah stabil, kita lihat polanya saja. Untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum, dia menembus daripada level ini 1280, sekarang close di bawahnya, dan sekarang juga masih sideways menunggu Bitcoin kira-kira bagaimana. Oke. Dan ini ada beberapa informasi penting, seperti dari Econometrics, kondisi sekarang adalah Bitcoin dia masih sangat berkorelasi positif dengan S&P 500, dan ini merupakan sekarang merupakan titik tertingginya selama 6 bulan terakhir ini ya. Jadi titik tertingginya di sini. Bahkan ETH, Ethereum tidak sekorelasi dibandingkan dengan Bitcoin. Bitcoin sangat berkorelasi dengan S&P 500. Nah, Bitcoin dan ETH sendiri mereka sangat berkorelasi di atas 80%. Jadi kita masih tergantung pada S&P 500, masih tergantung sama indeks saham Amerika. Kalau indeks saham Amerikanya naik atau turun ya kita ngikut aja dari situ ya. Sama-sama risk aset. Oke, kita harus menunggu mungkin ada event apa, ada sesuatu hal yang bisa mendobrak fundamental Bitcoin sehingga bisa di-peg daripada S&P 500 daripada saham ini. Oke. Dan ada berita mengenai adopsi Bitcoin yang semakin melebar dan meluas kemana saja. Ini adalah salah satu state di Amerika Serikat, Colorado. Mereka sekarang sudah menerima Bitcoin dan kripto sebagai untuk pembayaran pajaknya melalui PayPal. Jadi kalau misalnya Bitcoin dan kripto tidak berguna, itu scam, itu akan ke nol, maka mereka tidak mungkin akan mengizinkan ini. Kalau scam ya mana mungkin dipakai, tetapi karena ada nilainya memang bernilai, ini adalah digital gold, Internet of Value, maka mereka mengaccept Bitcoin ini. Dan kalau kita lihat di negara-negara lain juga mulai membuka pulau-pulau yang Bitcoin, pantai-pantai Bitcoin, itu semakin banyak adopsi daripada Bitcoin ini. Dan kita hanya tinggal menunggu waktu saja sampai Bitcoin ini benar-benar bisa harganya mengikuti level adopsinya ya. Jadi harganya tidak akan selalu berkorelasi dengan adopsi yang terjadi ya. Kondisi sekarang kan turun terus ya. Tetapi adopsinya itu terus bertambah. Lightning Network juga terus bertambah. Jumlah Bitcoin yang ada di jaringan Lightning Network juga sekarang sudah mencapai 5.000 Bitcoin. Digunakan untuk transaksi. Kalau misalnya semakin banyak di situ, maka Bitcoin-nya itu tidak akan jadi tidak bisa dijual karena harus dikeluarkan dulu dari jaringan Lightning Network-nya. Oke. Dan itu bisa men-trigger the next parabolic bull run untuk Bitcoin ya. Oke. Ini juga berita soal adopsi tentang Bitcoin dan Ethereum. Nasdaq itu akan launching Institutional Crypto Custody Service, jadi jasa untuk menyimpan koin kripto seperti Bitcoin dan Ethereum untuk customer institusi. Jadi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan besar yang ingin menyimpan Bitcoin dan Ethereum, maka Nasdaq bisa menyediakan jasa tersebut ya. Nah, mereka bekerja sama dengan Coinbase untuk mengambil customer investor institusional ya. Ada dua koin, Bitcoin dan Ethereum, dua tersebut yang fundamentalnya paling kuat di dunia ini, dan itu teman-teman bisa baca selanjutnya di mana ya. Ini juga mengenai Coinbase, dia ada kemarin bulan Agustus BlackRock kerjasama dengan Coinbase di bulan Agustus untuk menawarkan
klien-kliennya trading Bitcoin dan juga JP Morgan sekarang baru saja membuat platform trading yang berdasarkan blockchain. Jadi Goldman Sachs juga dia akan mengikuti bank terbesar Amerika ini, JP Morgan. Mereka adalah bank-bank terbesar di Amerika ya. Banyak bank-bank, institusi keuangan yang besar ini mereka makin berusaha untuk mengadopsi blockchain, Bitcoin dan kripto lain-lainnya. Jadi sebenarnya adopsi daripada Bitcoin dan kripto ini kalau misalnya tidak ada adopsi ya memang benar itu scam. Tapi kalau kata orang ini scam, kata orang ini akan nol, tidak bagus, ya jangan investasi di sini, jangan beli Bitcoin. Ya itu kenapa Nasdaq melaunching ini, kenapa BlackRock mau kerja sama-sama Coinbase, kenapa bank terbesar Amerika yang pada dasarnya mereka adalah centralized, mereka mau ada hal yang berhubungan dengan blockchain atau Bitcoin, pasti karena mereka sudah mempelajarinya dan memang ini akan menjadi the next thing ya beberapa tahun mendatang. Dan terakhir adalah mengenai CBDC di China ya. Jadi di China mereka bilang kalau yuan digital mereka itu ada expired date-nya. Jadi seperti makanan saja, seperti yogurt yang expired date-nya itu cepat, orang-orang akan dipaksa untuk menggunakan digital yuan-nya, jadi tidak bisa disimpan terlalu lama dan tidak diizinkan untuk menabung dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi ini merupakan salah satu langkah daripada pemerintah China untuk mengambil kontrol total terhadap orang-orang dengan mengontrol keuangan mereka melalui CBDC. Dan saya juga ada bikin video soal CBDC Amerika. Amerika juga sedang berusaha untuk membuat CBDC dan itu bisa jadi Amerika juga bisa membuat hal yang seperti ini suatu saat ya. Kita tidak tahu kenapa mereka harus bikin CBDC, kenapa tidak yang jaringan yang sekarang saja. Nah, itu. Jadi CBDC tetap itu bisa menjadi alat kontrol total terhadap penduduknya, dan ini sudah terbukti di China sendiri ya. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.